semuanya, perkenalkan nama saya Yuni Vita, saya Kodi PPKN kelas A13/6. Selamat menyaksikan videonya. Norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama di sini ada dalam kehidupan sehari-hari setiap orang atau individu senantiasa melakukan interaksi dengan individu atau kelompok lainnya. Lebih, setiap manusia baik sebagai individu atau anggota masyarakat selalu membutuhkan bantuan orang lain. Dalam interaksi sosial tersebut, setiap individu bertindak sesuai dengan kedudukan, hati sosial dan peran yang mereka masing-masing. Tindakan manusia dalam interaksi sosial itu senantiasa didasari oleh nilai norma yang berlaku di dalam masyarakat. Selanjutnya, di sini ada hakikat norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan dalam bermasyarakat. Yang pertama di sini ada manusia, masyarakat, dan sepertiganya. Manusia dilahirkan dan hidup tidak terpisah satu sama lain, melainkan berkelompok. Hidup berkelompok ini merupakan kodrat manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu juga, untuk mempertahankan hidupnya, baik terhadap bahaya dari dalam maupun datang dari luar, setiap manusia akan terdorong melakukan berbagai usaha untuk menghindari atau melawan dan mengatasi bahaya-bahaya itu. Dalam hidup berkelompok itu, terjadilah interaksi antar manusia. Kalian juga senantiasa mengadakan interaksi dengan teman-teman kalian. Interaksi yang kalian lakukan seperti kepentingan, sehingga bertemulah dua atau lebih kepentingan. Pertemuan tersebut ialah kontak. Baik, sebelum itu ada yang ingin ditanyakan? Ibu, Tolong Selfie apa? apa itu kontak, Bu? Tolong jelaskan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan. Di sini ada dua kontak. Yang pertama kontak yang menyenangkan dan kontak yang tidak menyenangkan. Kontak yang menyenangkan yaitu pertemuan antara dua kepentingan yang saling menguntungkan. Seperti contohnya Selfie yang berbelanja kepada Yeni. Selfie mendapatkan barang yang dia inginkan dan Yeni mendapatkan uang yang dia inginkan. Jadi otomatis saling menguntungkan seperti itu. Sedangkan kontak yang tidak menyenangkan yaitu dua kepentingan yang saling merugikan atau saling bersaing. Seperti Selfie ingin melamar kerja, sedangkan Yeni juga ingin melamar kerja, saling bersaing seperti itu. Paham? Paham. Baik, ada yang lagi? Tidak ada ya? Tidak, Bu. Baik, selanjutnya di sini ada sebagai manusia yang menuntut jaminan kelangsungan hidupnya, harus diingat pula bahwa manusia adalah makhluk sosial. Menurut Aristoteles, manusia itu adalah zoon politikon yang dijelaskan lebih lanjut oleh Hans Klans. Man is a social and political being. Artinya, manusia itu adalah makhluk sosial yang kodratnya hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya. Dalam masyarakat dan makhluk yang terbawa oleh kodrat sebagai makhluk sosial itu selalu berorganisasi. Kehidupan dalam kebersamaan berarti adanya hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Hubungan yang dimaksud dengan hubungan sosial atau relasi sosial, yang dimaksud hubungan sosial adalah hubungan antara subjek yang saling menyadari kehadiran masing-masing. Selanjutnya,
Dalam hubungan sosial itu selalu terjadi interaksi sosial yang mewujud jaringan relasi sosial yang disebut sebagai masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat menuntut cara perilaku antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu ketertiban. Ketertiban didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlain-lain karena norma-norma yang mendukung masing-masing. Tatanan mempunyai sifat yang tidak sama. Oleh karena itu, dalam masyarakat tertentu, setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma atau kaidah atau peraturan hidup yang ada dalam masyarakat. Baik, sebelum Ibu melanjutkan pelajaran materi selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Silakan, Suah. Kenapa manusia disebut makhluk sosial? Kenapa manusia disebut makhluk sosial? Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Karena sudah pada dasarnya manusia itu saling membutuhkan dan saling membantu. Seperti contohnya Suah membutuh pertolongan. Jadi Selfie membantu Suah, sedangkan ataupun Suah melihat Selfie yang sedang meminta pertolongan. Jadi Suah menolong Selfie seperti itu. Jadi itulah, manusia tidak bisa hidup sendiri seperti itu. Selanjutnya di sini ada pengertian norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan. Setiap individu dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi sosial mereka juga senantiasa didasari oleh adat dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya interaksi sosial di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan lain sebagainya. Masyarakat yang menginginkan hidup aman, tentram, dan damai tanpa gangguan, maka bagi tiap manusia perlu adanya suatu tata. Tata yang dimaksud adalah aturan-aturan yang menjadi pedoman sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin. Selanjutnya di sini ada norma-norma itu mempunyai dua macam isi dan menurut isinya berwujud perintah dan larangan. Di sini ada bermacam-macam norma yang perlu kita ketahui. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan. Yang pertama ada norma agama. Norma agama ialah peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa berupa siksa kelak di akhirat. Jadi di sini Ibu akan memberikan contoh dari norma agama. Di antaranya ialah kamu dilarang membunuh, kamu dilarang mencuri, kamu harus patuh kepada orang tua, kamu harus beribadah, dan kamu jangan menipu orang lain. Seperti itu. Baik, yang kedua di sini ada norma kesusilaan. Ialah peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Pelanggaran norma kesusilaan ialah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. Norma kesusilaan bersifat umum dan universal, dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Sini ada contoh norma kesusilaan. Yang pertama ada kamu tidak boleh mencuri atau mengambil barang orang lain. Kamu harus berlaku jujur, kamu harus berbuat baik terhadap sesama manusia, dan kamu harus menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya di sini ada norma kesopanan. Ialah norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga masing-masing anggota masyarakat saling menghormati dan saling menghargai. Dan di sini ada hakikat norma kesopanan adalah kepentingan, keputusan, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan sering disebut sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Norma kesopanan tidak berlaku bagi seluruh masyarakat di dunia, melainkan berlaku di masyarakat saja. Selanjutnya, di sini ada contoh norma kesopanan, yaitu yang pertama
Berilah tempat terlebih dahulu kepada wanita di dalam kereta api, misalnya wanita yang sedang hamil atau wanita yang sudah tua. Yang kedua, jangan makan sambil berbicara, itu dianggap tidak sopan. Yang ketiga, janganlah meludah di lantai atau sembarangan tempat. Yang keempat, orang muda harus menghormati orang yang lebih tua. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, Ibu lanjut. Yang terakhir di sini ada norma hukum. Ialah peraturan-peraturan yang timbul dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksananya dapat dipertahankan dengan segala pelaksanaan oleh alat-alat negara. Contohnya seperti barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa atau nyawa orang lain dihukum karena membunuh dengan hukuman setinggi-tingginya seperti 15 tahun. Itu kalau orang melakukan tindakan pembunuhan. Yang kedua, orang yang ingkar janji suatu perikatan yang telah diadakan diwajibkan mengganti rugi, misalnya jual beli. Contohnya jual beli tanah. Selti kan mau membeli tanah kepada Yeni, sudah tanda tangan, tapi Selti mengingkar janji apa yang sudah ditandatangani itu dilarang dan mendapatkan denda. Yang ketiga, dilarang mengganggu ketertiban umum seperti membuat keributan di sekitarnya. Seperti itu ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, yang terakhir di sini ada menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di sini Ibu langsung saja menjelaskan tentang hak dan kewajiban di rumah. Marilah kita mulai dari awal yang sederhana. Marilah kita tunaikan hak dan kewajiban kita di rumah, yaitu antara lain menata kembali tempat tidur habis bangun tidur, terutama di pagi hari. Yang kedua, beribadah, melakukan kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan ibu dan ayah, serta saudara-saudara yang lainnya. Ketiga, membantu ayah dan ibu di rumah dengan tulus dan ikhlas, contohnya menyapu, mencuci piring, dan lain sebagainya. Yang keempat, belajar menonton TV atau bermain, tetapi harus sesuai dengan norma-norma dalam kehidupan berkeluarga. Ya. Yang kedua di sini ada hak dan kewajiban di sekolah. Hak dan kewajiban kalian di sekolah antara lain yaitu belajar dengan tekun. Ini berarti kalian harus rajin pergi ke sekolah, menuntut ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Menuntut ilmu sangatlah penting karena merupakan bekal hidup kita. Orang yang tidak memiliki ilmu biasanya hidup susah, karena itu kita harus rajin belajar. Orang yang menuntut ilmu mengetahui biasanya hidup senang. Belajar supaya pintar. Kepintaran yang disertai dengan keluhuran budi sangat dibutuhkan oleh bangsa negara untuk mencapai kesejahteraan demi kemajuan bersama. Yang B, mematuhi tata tertib sekolah. Misalnya, seperti sebelum belajar, kalian harus merapikan meja, kursi, serta papan tulis. Kedua, kalian belajar bersama bapak guru, membaca, menulis, melakukan kegiatan di laboratorium. Yang ketiga, ketika bel berbunyi, tanda beristirahat keluar kelas. Selanjutnya di sini ada hak dan kewajiban di masyarakat. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama, dengan tetangga dan masyarakat, kalian harus senantiasa saling menolong. Kedua, bersama-sama mereka, kalian wajib menjaga kebersihan dan keamanan serta ketertiban lingkungan. Yang ketiga, selain memiliki kewajiban di masyarakat, kalian juga memiliki hak seperti hak untuk berpendapat dalam musyawarah, dihormati, bergaul dengan orang lain di lingkungan masyarakat. Yang keempat di sini ada hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus membela tanah air. Kita mempertahankan bumi pertiwi dari segala ancaman seperti para perjuangan pahlawan kita dengan segagah berani pantang menyerah melawan penjajahan.
Mereka rela mengorbankan jiwa dan raganya agar negara kita bebas dari penjajahan dan menjadi negara yang merdeka. Yang keempat di sini ada hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus membela tanah air. Kita harus mempertahankan bumi pertiwi dari segala ancaman, seperti para pejuang dan pahlawan kita dengan gagah berani dan pantang menyerah melawan penjajahan. Mereka rela mengorbankan jiwa raga agar negara kita bebas dari penjajahan dan menjadi negara yang merdeka. Baik, sampai di sini materi Ibu. Selanjutnya di sini Ibu akan memberi soal atau pilihan ganda dan kalian menjawab apa yang Ibu tanya ya. Ya, Bu. Yang pertama, perbedaan antara adat dan hukum adat terletak pada A. Sumbernya, B. Isinya, C. Sanksinya, D. Daerah berlakunya. Apakah sudah jelas? Atau mau diulangi? Diulangi ya. Perbedaan antara adat dan hukum adat terletak pada A. Sumbernya, B. Isinya, C. Sanksinya, D. Daerah yang berlaku. Dah? Tolong perhatikan jawabannya. Yang semuanya salah, yang betul adalah isinya. Jadi perbedaan antara adat dan hukum adat terletak pada isinya. Selanjutnya, sudah siap? Siap. Yang kedua ada 4 macam norma kecuali. Tadi kan Ibu ada menjelaskan ada 4 norma kecuali ya. Yang pertama agama, kedua kesopanan, ketiga kesusilaan, keempat kepercayaan. Diulangi, ada 4 macam norma kecuali agama, kesopanan, kesusilaan, kepercayaan. A. Agama, B. Kesopanan, C. Kesusilaan, D. Kepercayaan. Sudah? Selanjutnya, yang kelima, tujuan pokok dari hukum adalah A. Keseimbangan, B. Keselarasan, C. Kepastian, D. Ketertiban. Jadi tujuan dari hukum itu yang utama adalah apa? Keseimbangan, A. Keseimbangan, B. Keselarasan, C. Kepastian, D. Ketertiban. Betul semua, yaitu ketertiban. Yang selanjutnya, yang ketujuh, yang keenam maksudnya, salah satu sumber hukum diantaranya adalah A. Jurisprudence, B. Undang-undang, C. Doktrin, D. Code of Ethics. Ibu ulangi. Salah satu sumber hukum diantaranya adalah jurisprudence, A. Jurisprudence, B. Undang-undang, C. Doktrin, D. Code of Ethics. Betul semua, yaitu undang-undang. Yang ketujuh di sini ada menyeberang jalan melalui zebra cross sebaiknya dilakukan karena A. Ingin dipuji, B. Takut, C. Sesuai dengan aturan yang berlaku, D. Terpaksa. Ibu ulangi. Menyeberang jalan melalui zebra cross sebaiknya dilakukan karena A. Ingin dipuji, B. Takut, C. Sesuai dengan aturan yang berlaku, D. Terpaksa. Betul semua, yang betul adalah sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang terakhir, penduduk adalah seorang yang A. Tinggal di suatu tempat, B. Tinggal di suatu tempat tertentu, C. Tinggal di suatu tempat di suatu daerah, D. Tinggal di suatu daerah tertentu. Kurang jelas, Bu.
Penduduk adalah seorang yang A. tinggal di suatu tempat, B. tinggal di suatu tempat tertentu, C. tinggal di suatu daerah, D. tinggal di suatu daerah tertentu. Yang betul adalah A. Betul semua, tinggal di suatu tempat. Baik, sekian pelajaran Ibu pada pagi hari ini. Semoga dapat diterima dengan baik. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi khusri.